Makanya banyak orang bertorikoh gagal karena apa? Hatinya masih ada dendam, sakit hatinya, nggak ada keceriaan, hanya senang. Ya kan ada kejembaran rohmania itu kan memberi menyayangi kepada seluruh makhluk, bukan hanya makhluk yang tertentu, seluruh makhluk. Makanya Abah itu seluruh makhluk. Nah, kita pun seperti itu diajarkan oleh Abah, apa? Mencintai kesucian jiwa, gitu kan. Jadi makanya alhamdulillah kita sudah mempunyai pohon yang mana pohon ini tertancap di 7 lapis bumi sampai ke 7 lapis langit dengan kalimat la ilaha illallah. Kita bersihkan. Alhamdulillah kita sudah punya alat, kita bersihkan, kita bersihkan, kita bersihkan lagi. Setelah habis sholat kita bersihkan lagi dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Johir, jahar, itu kalau menurut ya, kalau saya nih berpikiran itu kalau kita punya urusan dunia, semakin tinggi keinginan dunia kita, maka jikir jaharnya, johir jikir jaharnya itu harus banyak. Karena saya berpendapat bahwa jikir jahar itu adalah untuk urusan dunia kita lah. Coba kalau kita udah ada di kuburan, kagak bisa kita lagi baca tahlil la ilaha illallah, yang ada hanya hofi ya kan. Nah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemangku manakib, siapa namanya saya, yang pemangku manakibnya kita doakan Allah kabulkan hajat-hajatnya, Amin. disehatkan, disehatkan Amin. badannya, dipanjangkan umurnya Amin. untuk taat beribadah kepada Amin. Allah, istiqomah mengamalkan, mengamankan, mengistiqomahkan amalan Amin. thariqah qadiriyah naqsabandiyah ma'ad surya layasirna sampai PKN. Amin. Bunda Cahya yang dadakan barusan saja saya mau berangkat tapi kagak jadi, mau berangkat silaturahmi karena ini tugas dari Abah saya utamakan. Jadi dadakan Makasih. banget. Alhamdulillah ya. Ini karena handphonenya handphone baru. Jadi saya belum ada jom, saya mendadak alhamdulillah karomah Abah bisa menyapa semua yang hadir manakib online yang sekarang sedang mendengarkan minal aidin wal faidin Sama-sama, taqabbalu minni wa Kiai. minkum. Semuanya kita memohon kepada Allah biar kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang telah berlalu. Dan kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang begitu indah. 1446 Hijriah kemarin. Begitu indah. Dan kita berharap madrasah di bulan suci Ramadan kemarin itu menjadikan suatu pelajaran yang lebih baik lagi kita untuk menyambung di bulan suci Ramadan, setelah bulan suci Ramadan di bulan Syawal ini, dan kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan yang akan datang. Petugas manakib, wakil talkin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatunya, namun tak kurang rasa cinta saya kepada kalian semua. I love you baby. Karena saya juga ini handphone baru jadi saya nggak bisa ini, ya nggak bisa apa, takut saya pencet-pencet malah jadi keluar. Alhamdulillah kita sudah berada di bulan Syawal. أحبك يا شيخ أحبكم في الله. Masya Allah. Syukron, syukron. Di Mekah, Kiai Mahya ya. Masih di Mekah ya. Di Ya, Jeddah, dia di Jeddah. Kiai Oh, di Mahya di Jeddah, di Jeddah. Jeddah. Di Jeddah ya, Alhamdulillah. Doakan semua yang hadir manakib online ini pada kabul hajat-hajatnya yang Allah ridhoin. Amin. جعلنا الله إياكم من الفائزين والعائدين والمقبولين إن شاء الله. Amin, 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 amin. Amin ya Allah. Karomah Abah, karomah Abah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Tradisi kita di bulan Idul Fitri ini dari tahun ke tahun yang sudah mentradisi di kalangan masyarakat kita di Indonesia ya, khususnya tiap kali ini kita datang bulan Syawal atau hari raya Idul Fitri, kita tuh beramai-ramai merayakan dengan ekspresi sukacita yang dalam. Alhamdulillah. Sebagian besar orang menyebutnya hari kemenangan. Meskipun seringkali kita sendiri ragu, benarkah kita sudah mengalami kemenangan itu? Kalaupun iya, kemenangan apa? Dan untuk siapa? Dari apa? Kan gitu ya. Orang dikatakan menang ketika ia telah sukses mengalahkan sesuatu yang menjadi lawan. Sesuatu itu bisa berupa hal-hal yang membelenggu dirinya, menjajah, menyerang, menindas, dan musuh utama kita sebagai manusia, ikhwan, akhwat,
selama bulan suci Ramadan sebelum akhirnya kita merayakan Idul Fitri ini adalah hawa nafsu kita. Membelenggu, menjajah, menyerang kita untuk berbuat yang dilarang oleh Allah, ya kan? Menyerang kita dengan menggibah, memfitnah, ngomong-ngomong, ngolok-ngolok orang, kadang itu kita sedang berjuang. Jadi hawa nafsu kita itu membelenggu, menjajah, menyerang manusia. Bukan dengan penampilan yang serem. Sebaliknya, justru hawa nafsu itu menyerang kita dengan memikat dan disukai. Di titik inilah kadang-kadang puasa kita menjadi super berat. Karena mensyaratkan seseorang nggak hanya sanggup menahan lapar haus saja, tapi juga sanggup melawan dirinya sendiri yang sering dikuasai kesenangan-kesenangan, yaitu ego pribadi kita. Rasul pernah mengingatkan, rubba shaimin laisa lahu hadzun min saumihi illal ju wal atas wa rabbu qaimin laisa lahu hadzun min qiyamihi illa syaharu wa nahar. Kadang orang yang berpuasa tak mendapatkan hasil dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Terkadang pula orang yang qiyamul lail tak memperoleh hasil dari usahanya tersebut kecuali hanya begadang dan rasa letih saja. Tapi alhamdulillah, kita murid Abah Aos semuanya. Setiap detak jantung kita, zikir hofi kita, alhamdulillah. Kita sudah punya alat untuk membersihkan ego yang ada pada diri kita, hawa nafsu yang ada pada diri kita untuk menjurus berbuat yang dilarang sama Allah. Ini kita sudah mempunyai senjata untuk membelokkan yang tadi kita mengarah kejelekan menuju ke arah yang kebaikan. Oh, ini nggak bagus. Ini ada zikir hofi kita. Makanya buat orang-orang yang munafik, nggak mampu dia berzikir hofi ini, nggak mampu. Karena dia katanya, saya masih suka berbuat maksiat. Wah, ini padahal dengan orang yang banyak dosa, maka harus banyak berzikir ini. Gitu. Maka dari itu, sudahkah kita bertanya kepada diri kita, sudahkah kita sudah menang? Kalau menang, kita menang untuk siapa? Kan begitu ya kan? Ikhwan ahwat yang dimuliakan Allah, kita masih dalam suasana Idul Fitri. Penting buat kita semuanya nih. Untuk menjaga, mengintrospeksi tentang kualitas ketakwaan kita yang menjadi tujuan diwajibkannya berpuasa kemarin. La'allakum tatakun itu. Makanya di bulan Syawal ini menjadi ukuran buat kita untuk memeriksa segenap ibadah kita. Tingkah laku kita, sikap batin kita, apakah mengalami peningkatan mutu atau biasa-biasa saja. Atau justru mengalami penurunan. Yang kemarin kita bangun jam 2, jam 3, sholat tahajud. Ya kan? Biasanya kalau begitu udah lebaran kita capek, jalan sono, jalan sini, tahajudnya enggak. Nah, ini kita introspeksi. Semua ini kadang-kadang kelemahan-kelemahan semua begitu. Karena kita terlalu senang. Ya walaupun kita ya zikir alam itu kita sudah punya alat zikir hobinya ya Allah. Gitu kan. Kadang subuh kesiangan. Kan ada yang seperti itu juga. Nah itulah. Bagaimana tingkat kepekaan kita kepada sesama. Kemarin di bulan suci Ramadan kita berzakat fitrah. Memberikan kepada orang-orang miskin. Nah sekarang di lebaran ini. Utamakan tetangga, saudara yang paling terdekat. Kita nggak tahu tetangga kita makan apa kagak dia. Lagi kelaparan. Nah ini yang membutuhkan ini. Peka kita terhadap suasana sekelilingnya. Kita bagi-bagi yang jauh, terkadang yang dekat kita lupain. Nah ini yang dekat nih kita liatin, kita sabar. Assalamualaikum ya Allah, dia punya makan apa kagak. Kan kita nggak tahu tetangga kita, walaupun mereka bukan agama muslim ya kan. Lalu kita koreksi juga diri kita, sudah berapa jauh sifat riya kita, ujub kita, dengki kita, suka membual, menipu, bohong, berlebihan, berbicara yang tidak ada gunanya, dan bertindak tidak penting, menghindar dari diri kita. Kita koreksi. Jadi tantangan kita selanjutnya di bulan Syawal dan selanjutnya setelah Ramadan adalah mengungkapkan sukacita kita pada hari Lebaran ini dengan penuh makna. Bukan sebatas pesta, makan kue, makan daging sono sini, pamer busana, menghambur-hamburkan uang, hura-hura ya kan. Ada yang sampai uang sampai dibuang-buang, wah ngasih orang udah kayak ngasih kunyuk. Gitu kan.
Orang iya kalau yang dapat, kalau yang kagak kan kesian. Mendingan kita bagi-bagi tuh gocengin. Jangan kita buang-buang. Kalau kita bukan sekelas abah, gitu kan abah ya. Kalau uang ya kita kasih-kasih lah gitu kan. Padahal kita lihat uang dibuang-buang itu kan kasihan banget kita ngelihat orang yang kagak dapat. Jangan seperti itu kan kurang adab namanya kalau kita mau kasih uang 10.000, 20.000 kita bagikan dengan baik. Bocah kecil mah kita kasih 2.000 aja juga udah girang itu doanya kan begitu kan. Masya Allah. Jadi suasana Idul Fitri ini sejatinya adalah suasana kemanusiaan. Di momen ini kita dibangkitkan untuk berempati dengan sesama, membuka pintu maaf. Ini kadang-kadang kita memaafkan, ya. Biarin dah kita kagak dimaafin sama orang lain. Yang penting kita memaafkan. Kan begitu. Mencintai orang yang membencimu. Kalau belum mampu kita mencintai orang yang membencimu, minimal kita doain, ya Allah cintainlah orang yang membenciku ya Allah. Kan begitu. Kalau itu makanya terakhir ditaruh di nomor 5. Cintailah orang yang membencimu. Masya Allah. Ini kan seperti Rasulullah saat dilemparin tai, mau berangkat sholat subuh, ya kan? Dilemparin kotoran, akhirnya nggak jadi berangkat sholat subuh. Tapi Rasulullah tahu, tapi Rasul nggak marah. Ini kan cintai, tahu. Karena Rasulullah ada hanya cinta. Kejembaran rahmaniyah sekarang pada diri Anda. Gitu. Jadi kita membuka pintu maaf, kagak usah pakai gengsi-gengsian. Nah itu ini buat saya pribadi terkhususnya. Udah kita maafkan semua orang yang pernah berbuat salah kepada kita. Lepaskan dendam, karena dendam itu warisan iblis. Tuh jangan ada rasa dendam, ego. Lepaskan semua. Mau ratusan tahun kita bertoriko, kalau masih ada semua penyakit-penyakit ego, nafsu, ria, merasa diri paling benar, ya kan? Dendam, aduh sulit kita untuk menuju kesucian jiwa. Ya kan? Sebagian orang yang punya sebagian kita membagi-bagi ini sekarang bulan suci Ramadan, kita bagi-bagi, kita ada rezeki. Kalau kagak punya ya kita ngomong aja udah emang kagak punya. Maka dari itu ini tradisi-tradisi ini Islam ini mengajarkan kepada kita semua manusia umat Islam mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Atau kita sering menyebutnya zakat fitrah ini fitri tuh. Kita dengar fitri itu artinya suci. Karakter asli kita seperti kita baru dilahirkan kertas putih yang masih kosong bawaan lahir kita begitu kita di bulan Syawal ini. Makanya melalui simbol zakat kemarin itu menjadikan solidaritas kita terhadap sesama, terutama kepada mereka yang sedang butuh uluran tangan kita sebagai bagian dari fitrah kemanusiaan kita. Tuh ada mustahik-mustahiknya. Gitu. Jadi naluri kita sebagai manusia, apalagi kita sebagai ikhwan, akhwat, kita harus lebih peka, lebih merasa, menaruh kepedulian yang tinggi kepada sesama, bahkan kepada makhluk lain secara umum, walaupun mereka bukan muslim. Gitu. Walaupun mereka itu bukan manusia, air, tanah, binatang, tumbuhan, garis sikap inilah yang kerap terabaikan dan berat dilaksanakan buat kita, ikhwan akhwat. Salah satu faktornya adalah apa? Manusia kalah dengan hawa nafsunya. Karena apa? Hatinya kadang dia tidak kontrol dengan penyakit-penyakit hati itu. Makanya banyak orang bertorikoh gagal karena apa? Hatinya masih ada dendam, sakit hatinya, nggak ada keceriaan, hanya senang. Ya kan ada kejembaran rohmania itu kan menyayangi kepada seluruh makhluk, bukan hanya makhluk yang tertentu, seluruh makhluk. Makanya Abah itu seluruh makhluk. Nah kita pun seperti itu diajarkan oleh Abah, mencintai kesucian jiwa, gitu kan. Jadi makanya alhamdulillah kita sudah mempunyai pohon yang mana pohon ini tertancap di 7 lapis bumi sampai ke 7 lapis langit dengan kalimat la ilaha illallah. Kita bersihkan. Alhamdulillah kita sudah punya alat, kita bersihkan lagi. Setelah habis sholat kita bersihkan lagi dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Johir, jahar. Itu kalau menurut kalau saya nih berpikiran itu, kalau kita punya urusan dunia, semakin tinggi keinginan dunia kita, maka zikir jaharnya, johir zikir jaharnya itu harus banyak. Karena
Saya berpendapat bahwa zikir jahar itu adalah untuk urusan dunia kita. Nah, coba kalau kita udah ada di kuburan, kagak bisa kita lagi baca tahlil la ilaha illallah, yang ada hanya hofi, ya kan. Nah, makanya hofi kita inilah yang ada buat makanan ruh kita. Jadi kalau kata Abah, kita mau udah selesai urusan akhirat. Jadi kita sekarang urusan dunia. Makanya kita banyak berdoa, Allahumma aksir amwaluna, ya Allah. Perbanyakkanlah harta benda kami, ya Allah. Banyakin harta benda kami. Buat apa kalau udah banyak harta benda kita? Nah, buat acara manakib, kita kumpulin saudara-saudara kita, ikhwan, akhwat, kita berdakwah. Apalagi ya di Toriko Qadiriyah Naksabandia ini. Di orang-orang umum kita tunjukkan dengan akhlak diantaranya. Kan seperti itu. Makanya momentum di bulan Syawal ini, kita tunjukkan, kita murid-murid Abah Awas dengan akhlakul karimah, akhlak yang baik, senyum yang tulus, ikhlas karena Allah. Akhirnya magnet daripada murid-murid Abah Awas itu, oh ternyata murid Abah Awas akhlaknya baik-baik, wajahnya murah-murah senyum, cahayanya, auranya aur-auran, gitu kan kalau orang Betawi bilang kan, iya kan, aur-auran maksudnya auranya itu cahayanya melimpah kepada seluruh umat manusia. Oh ternyata di momentum bulan Syawal ini kita tunjukkan, ayo semuanya akhlak kita perbaiki, walaupun di media sosial kita kata-kata kita yang baik. Saya baru belajar juga, bukan berarti Al Fakir Samsul Bahri ini sudah mengerjakan seperti itu, tapi kita semua belajar, belajar dan belajar, dan akhirnya semua ini kita tidak dibisakan kecuali dengan karomah kita punya guru mursyid. Makanya momentum di bulan Syawal ini, ayo, ya kan? Jadi belajar kita. Kadang-kadang kan gini, kadang kan kita kan kalah dengan hawa nafsu kita ya. Karena apa? Mempunyai sifat ya itu tadi egois, ya nggak, cenderung yang mengutamakan kepentingan untuk kepuasan diri kita sendiri, kan begitu. Banyak kan seperti itu kan. Kita ngelihat, oh dia seperti ini ya. Kayak kalau masalah dunia, saya kemarin ke rumah uak saya, sakit itu. Ya, suami istri uak saya yang laki-laki dan perempuan. Uak saya yang perempuan sakit kakinya. Uak saya yang laki itu sakit juga. Tapi kontrakannya seabrek-abrek. Dia punya material, tokonya banyak. Saya bilang seperti ini. Doain ya Uak biar panjang umurnya, pengen jalan-jalan ke sini. Saya bilang, Wah, lihat, masih banyak orang-orang yang mereka mengontrak, tidak kuat bayar kontrakan, sudah sakit, anaknya di mana-mana. Kalau Ua, alhamdulillah anak-anak sudah menjadi orang kaya semua. Ua kontrakan banyak, akhirnya deng adem dia, masya Allah. Jadi kadang-kadang orang lupa dengan kekayaan pada dirinya. Selalu melihat apa? Dia pengen hidup, pengen hidup. Ini penyakit akhir akhir zaman, kata Rasulullah. Apa? Hubud dunya wa qahariyatul maut. Cinta sama dunia, takut sama mati tuh. Kalau kita mah selesai. Karena apa? Yang dipikirkan di kuburan. Ya kan, kalau udah di kuburan bagaimana? Kalau kita, ruh kita sudah kembali dan kita sudah dicetak untuk menjadi manusia-manusia yang mati dalam keadaan syahid dan hidup yang abadi. Maka dari itu zikir hobi kita ini untuk kehidupan yang abadi kita. Badan boleh terkubur, jasad boleh terkubur, raga kita boleh dikubur, tapi ruh kita kembali kemana? Tapi kita sudah punya alat untuk kembali. Makanya kita pulang kampung itu kemana? Ke Sirna Rasa. Kita murid Abah Aos, kalau belum pernah pulang kampung ke Sirna Rasa, belum merasakan kenikmatan, keindahan, cobalah. Kita berangkat ke Abah, kita dekat pada Abah. Ya Allah, itu di situ kita, Masya Allah, lebih-lebih kita berjumpa dengan kedua orang tua kita. Kita menangis. Karena yang dapat menyelamatkan roh kita nanti adalah guru mursyid kita. Yang mana Abah akan bertanggung jawab nanti di padang mahsyar kepada roh kita. Di mana kita bernaung di saat itu. Abah bertanggung jawab kepada murid-muridnya. Maka dari itu kita semuanya, kita cinta Abah karena Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan bahwa kita semua ini adalah anak-anak Abah. Kita semua ini anak-anak Abah. Maka dari itu di bulan suci, di bulan yang suci dan fitrah ini, mari kita beri kesempatan. Ya walaupun jauh di mata, tapi di hati kita kangen dan rindu, kita bayangkan, kita berwitoh kepada Abah. Karena semua ini yang dapat bisa hati kita yang tadinya agak
kasar, kita dilembutkan. Kita yang tadinya mempunyai rasa kebencian menjadi ada rasa kecintaan. Semua ini adalah karomah dari guru mursyid kita, Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Masrur, qaddasallahu sirrah. Ya, alhamdulillah. Jadi saya nangis ini, Bun. Jadi nangis sedih juga karena kangen. Makanya besok habis sholat Jumat OTW ke Abah. Ya Allah, karena ini guru ruh kita yang dapat menyelamatkan. Ya, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Akhirnya, ayo kita istiqomah mengamankan, melestarikan ajaran Thariqah Qadiriyah Naksabandia. Keren, keren, keren. Keren banget pokoknya kita. Banyak saudara-saudara kita di luar sana, oh ini ajaran berat, Thariqah ini ajaran berat. Tapi menurut saya tidak. Tidak berat, tidak berat. Dia belum tahu aja. Begitu juga kita dulu belum masuk Thariqah ini. Oh ini berat-berat. Nggak bisa. Karena apa? Karena hati kita masih menuruti hawa nafsu. Hati kita masih cinta dunia, masih takut mati, gitu kan? Benar nggak? Tapi kalau kita sudah selesai urusan akhirat, maka dari itu ayo kita cari dunia sebanyak-banyaknya dengan cara yang halal. Untuk apa? Untuk mengistiqomahkan, melestarikan ajaran Thariqah ini untuk anak dan cucu kita. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak cucu kita menjadi anak-anak cucu yang mengamankan, melestarikan ajaran Thariqah Qadiriyah Naksabandia Ma'ad Suryana Yasirna Rasa PPKN 3 ini. Akhirnya Al-Fakir Samsul Bahri memohon maaf bila ada kesalahan kata, karena kalau yang namanya kiai makan banyak ngomong, banyak salahnya. Ya kan? Bener kata kita, kadang-kadang kata orang kagak. Ya, kadang-kadang begini, Sambah itu kayaknya sombong banget, belagu banget gitu kan. Kata bini saya itu juga. Nah, kalau bini saya ngomong kayak begitu, artinya saya mengkoreksi diri. Oh, berarti saya sombong tanpa sadar. Kan gitu, kadang-kadang kita begitu ya. Kadang-kadang kita nggak sadar, makanya orang-orang yang terdekat kita lah yang dapat mengoreksi diri kita. Artinya teguran-teguran itu adalah pada hakikatnya teguran dari Allah, karomah Abah Syekh Muhammad Abdul Ghazali. Cukup dari saya. Karena saya juga mau berangkat, masih banyak ini yang namanya orang Betawi, masih banyak banget ini, masih ke sono, saudara banyak benar. Ya Bunda Cahya, kita istiqomah semuanya. Ayo, saya juga menasihatkan diri kita. Artinya apa? Momentum madrasah di bulan suci Ramadan kemarin, ayo kita tingkatkan, kita istiqomahkan semua amalia-amalia, sholat-sholat sunnahnya. Ya, Al-Fakir juga ini Samsul Bari bukan berarti udah istiqomah. Ya Allah, memang harus dipaksakan. Kalau tidak dipaksakan, tidaklah akan kita menjadi seperti ini. Ini kan gara-gara kita dipaksakan, kita akhirnya alhamdulillah kita mendapatkan kenikmatan mengamalkan amalia-amalia ini. Jadi harus dipaksakan. Maksudnya harus dipaksakan, bangun jam 2, jam 3 harus dipaksakan, langsung mandi, Masya Allah, harus dipaksakan. Yaitu saya ngomong buat diri kita, buat diri pribadi saya sendiri. Ya, semuanya kecipratan aja, ya begitulah harusnya kita. Dari saya Samsul Bahri, mohon maaf. Semuanya wakil talqin, ikhwan akhwat di mana saja berada, ayo kita istiqomah, jadikan tahun ini, bulan Syawal ini dan selanjutnya menjadi lebih baik lagi dan menjadi lebih baik lagi. Ya, dengan karomah Abaos Al-Fatihah.